Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adit Jaya Putra Dinmaseko, nomor absen 3, kelas 10A, siswa dari SMK Kehutanan Negeri Makassar. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan dan membahas tentang kegiatan perlindungan hutan dari hama tanaman hutan. Kegiatan perlindungan hutan dari hama tanaman hutan berupa kegiatan pengendalian serangga hama yang dikenal sampai saat ini ada beberapa cara, yaitu yang paling pertama adalah sistem silviculture. Pengendalian secara silviculture adalah usaha menciptakan tegakan hutan dan lingkungannya yang tidak disukai hama. Usaha tersebut dapat dilakukan dengan cara yaitu mengatur komposisi tegakan atau hutan campuran. Komposisi tegakan berupa hutan campuran dapat membatasi sumber pakan hama dibandingkan dengan hutan sejenis. Kemudian mengatur kerapatan tegakan yaitu dengan mengatur jarak tanam yang bertujuan untuk mengurangi ketersediaan makanan antar ruang untuk jangka waktu yang sama. Selanjutnya, mengatur kesehatan pohon. Pohon yang sehat akan lebih mampu menahan serangan berbagai jenis spesies serangga hama. Mengatur umur tegakan prinsipnya menciptakan kondisi yang tidak sesuai bagi keseimbangan ketersediaan pakan bagi serangga hama pada suatu tempat. Caranya yaitu penanaman yang tidak sinkron atau bersamaan dengan fase hidup atau siklus serangga hama. Kemudian menanam jenis pohon yang tahan. Jenis pohon tahan hama diperoleh melalui pemulihan tanaman. Kemudian cara kedua yaitu secara fisik atau mekanik. Secara fisik atau mekanik yaitu dengan pengendalian secara fisik, yaitu pengendalian dengan memanfaatkan faktor-faktor fisik untuk mematikan atau menekan perkembangan populasi serangga hama. Diantaranya dapat dilakukan dengan mengubah suhu kadar air dan cahaya. Kemudian yang ketiga itu secara hayati atau biologi. Pengendalian hayati ialah pengaturan kepadatan populasi organisme oleh musuh-musuh alamiah hingga tingkat kepadatan rata-rata organisme tersebut lebih rendah dibandingkan dengan yang tidak diatur oleh musuh alamnya. Kemudian yang keempat yaitu menggunakan peraturan perundangan. Kemudian selanjutnya yang kelima, pengendalian secara genetik. Pengendalian secara genetik yang sudah cukup banyak digunakan adalah menggunakan jantan mandul. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar program eradikasi menggunakan jantan mandul dapat berhasil baik, yaitu pertama, serangga yang akan dieradikasi harus dapat dikembangkan secara massal di dalam laboratorium. Kemudian harus ada uji terlebih dahulu bahwa jantan mandul yang dilepaskan tidak merugikan kepentingan manusia. Kemudian perlu diperhitungkan jumlah populasi jantan mandul yang akan dijelaskan pada suatu daerah tertentu. Kemudian diusahakan jantan dan betina bercampur terpencar dalam area luas sebelum kopulasi. Jantan yang mandul tetap tinggi figurnya dan mampu bersaing dengan jantan normal di alam. Betina hanya berkopulasi satu kali selama hidupnya, dan populasi yang dikendalikan terisolasi secara alamiah. Kemudian yang keenam yaitu pengendalian kimiawi dengan insektisida. Cara penggunaan insektisida dapat dilakukan dengan jalan sebagai berikut, yaitu dengan cara pencelupan, penyemprotan, pengabutan, pengasapan, pengembusan, dan pengumpanan. Dan yang terakhir itu adalah pengolahan hama terpadu. Konsep PHT yang semula hanya mengkombinasikan pemberantasan hayati dan kimiawi pada perkembangan selanjutnya memadukan semua taktik pengendalian hama yang dikenal, termasuk di dalamnya pengendalian secara fisik mekanik, pengendalian hayati, pengendalian secara silviculture, pengendalian secara genetik, pengendalian menggunakan bahan kimia, dan cara pengendalian hama lainnya. Sifat-sifat dasar PHT menurut Carlson adalah yang pertama, berdasarkan prinsip-prinsip ekologi
merupakan kombinasi dari beberapa taktik atau cara ditunjukkan untuk mengurangi ancaman dari kerugian sampai pada batas toleransi ekosistem dan sosial, merupakan bagian dari pengelolaan sumber daya secara luas. Sekian dari saya, terima kasih.